video saya simpulkan sepertinya agama itu jijik. Kesimpulan saya, bisa salah bisa benar. Saya yakin ada misi tertentu. Kenapa selalu mengatakan politisasi agama itu busuk? Kenapa saya ingin membawa ke arah politisasi agama? Dia tersinggung karena dia pelakunya. Pelaku politisasi agama ini kental. Diizinkan oleh pemerintah. Udah memang diizinkan. Itulah baiknya demokrasi. Itulah baiknya demokrasi. Boleh nyala nggak? Kita beri Saya kesempatan tadi, dulu ya. kamu bicara, saya diam. Nanti tadinya. Jadi kalau hidup kita hanya dikungkung oleh tadi yang dimaksud sangat benci agama dari awal, dari dasarnya, mungkin orang yang benci agama itu dari anak-anak itu hidupnya udah salah. Ini kan sila pertama Pancasila, Personal ketuhanan lagi. yang maha esa. Loh, kan nggak nuduh orang. Umat Islam termasuk umat beragama lain selalu dibentur-benturkan, dijadikan mainan politik. Hari ini yang terjadi di seluruh dunia. Kalau kita mau bicara radikalisme, India radikalnya itu Hindu, di Indonesia itu Islam, di Burma juga penganut Buddha. Masih saya lanjutkan 1-2 kalimat. Kita Loh, masih banyak enggak, segmen. saya itu Dilanjutkan. nggak marah gini loh. Kalau mau nyerang personal, Anda pernah dideportasi dari Suriah. Saya tahu betul. Anda berangkat bersama Hilal Ahmar Society. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kok jangan nyabrak kaget lah. Saya pegang kok datanya. Oke, jangan menyerang personal. Kalau soal- Makanya Kalau- jangan Gini, nyerang gini. personal. Nggak apa-apa. Kita adu Gini. ilmu. Begini loh. Mas Mustafa, silahkan. Politisasi Poinnya. agama itu telah memporak-porandakan sejarah agama-agama. Di dalam Islam, saling bunuh sesama Islam, saling perang sesama Islam itu terjadi. Perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Pembunuhan Sayyidina Utsman, pembunuhan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu terjadi karena politik. Di dalam Kristen juga terjadi pasca Westphalia Agreement. Juga saling bunuh sesama orang Kristen. Juga dengan orang-orang Hindu, orang Buddha. Semua sejarah agama-agama itu ketika bersentuhan dan politik, maka semua kejahatannya itu diseret paksa ke dalam konsep-konsep ketuhanan. Saya mau berbicara secara akademis dengan Anda kalau itu Anda mampu. Sebuah video yang memperlihatkan Direktur Jaringan Indonesia, Islah Bahrawi, melontarkan sindiran keras terhadap politisi Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya. Video Islah sindir keras Mustafa Nahrawardaya itu diunggah pengguna Twitter, seperti dilihat pada Rabu 8 Juni 2022. Nggak mau masuk neraka wajib kok, yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Rupanya sekelompok orang punya pemahaman sendiri dari khilaf. Mengapa demikian? Faktanya ada yang menerima, ada yang menolak. Sombong amat. Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Rasulnya. Nah sekarang kalau dalam sebuah sistem demokrasi ternyata dia dipilih melalui sebuah proses yang demokratis, ya mestinya dia sudah dianggap sebagai khalifah. Buat apa meneriakan khilafah kalau memang sudah ada khalifah? Khilafatul Muslimin itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Khilafah ini memang ada dalam literatur agama yang ada dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kita tidak bisa menolak adanya ayat itu. Namun yang lebih penting daripada siapa yang ditunjuk itu sebetulnya siapa yang menunjuk. Karena ayat itu justru menunjukkan yang menunjuk yang melantik Tuhan, yang ingin mengubah sesuatu yang sudah diterima oleh kebanyakan orang. Sistem negara ini kan sudah konsensus. Apakah artinya khilafah itu hanya satu kelompok yang berhak menunjuk dengan sistemnya yang dipahami sendiri? Itu justru menambah keributan. Khilafatul Muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ini dagelan. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dengan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini. Kalau ada orang dengan pemahamannya sendiri yang mungkin kita berbeda, tapi berusaha untuk menunjuk, mendirikan, kan Tuhan yang mendirikan, kan Tuhan yang menegaskan ja'il, yang menjadikan seorang sebagai khalifah. Ya, kenapa manusia harus mengambil peran Tuhan? Sekali sistem apa itu? Ini saya tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah kalau belum kekuasaan dia akan merebut kekuasaan ini. Loh itu sistem hidup kok. Iya supaya nikmat hidup itu sistem apa itu? Kita perjuangkan itu tegaknya kesempurnaan ajaran din ini melalui sistem khilafah. Jadi ini sudah ada, tidak kita mau perjuangkan supaya tegak lagi. Ini wajib. Perjuangannya apa? Perjuangannya menyempurnakan pelaksanaan praktek kita itu.
Anda boleh melakukan syariat terhadap diri Anda kalau Anda yakin itu benar. Itu pun syariat menurut versi Anda, karena setiap orang juga punya pemahaman tentang syariat Islam yang berbeda-beda. Jadi kalau dia ingin mendirikan syariat Islam, jangan lupa syariat yang dia pahami berbeda dengan syariat orang lain, karena umat Islam juga banyak. Buktinya yang teriak khilafah tidak semua didukung oleh umat Islam yang juga percaya adanya khilafah setelah Nabi. Begitu faktanya. Jadi Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Dalam narasi ceritanya, netizen menyebut Mustafa sebagai antek khilafah yang mencari penghasilan dari dagang agama. Dilihat dari video itu tampak Islah Bahrawi tengah berdebat dengan Mustafa Nahrawardaya dalam sebuah program televisi. Islah Bahrawi pun dengan nada tingginya menyebut Mustafa Nahrawardaya sebagai pelaku politisasi agama. Kenapa saya ingin membawa ke arah politisi agama? Dia Mustafa tersinggung karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini. Dia kental, ujar Islah Bahrawi. Islah juga menyinggung soal kasus Mustafa yang menurutnya pernah dideportasi dari negara Suriah. Anda pernah dideportasi dari Suriah? Saya tahu betul, ungkapnya. Ia pun kemudian menjelaskan soal bahaya politisasi agama, di mana menurutnya hal itu telah memporak-porandakan agama politisasi. Agama itu telah memporak-porandakan agama di dalam Islam. Saling bunuh sesama Islam, saling perang sesama Islam itu terjadi, tuturnya. Tak hanya dalam Islam, kata Islah Bahrawi kepada Mustafa Nahrawardaya, politisasi agama juga membuat sesama umat agama lain seperti Kristen saling bunuh satu sama lain. Di dalam Kristen juga terjadi saling untuk sesama. Kristen semua agama-agama itu ketika bersentuhan dengan politik, semua kejahatannya dipaksa dalam konsep-konsep kanan, ujarnya. Khilafatul Muslimin disangkakan bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, serta menimbulkan keanehan di kalangan masyarakat. Neraka wajib kok, yang nggak mau masuk neraka wajib kok. rupanya sekelompok orang punya pemahaman sendiri tentang khilafah. Mengapa demikian? Faktanya ada yang menerima, ada yang menolak. Sombong amat. Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Muslim. Nah sekarang kalau dalam sebuah sistem demokrasi ternyata dia dipilih melalui sebuah proses yang demokratis, ya mestinya dia sudah dianggap sebagai khalifah. Buat apa meneriakan khilafah kalau memang sudah ada khalifah? Khilafatul Muslimin itu mengatakan dalam konsep khilafahnya itu, katanya khilafah sesuai pandangan Islam. Artinya kepentingan agama itu adalah dominan. Khilafah ini memang ada dalam literatur agama yang ada dalam ayat ke-30 surat Al-Baqarah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kita tidak bisa menolak adanya ayat itu. Namun yang lebih penting daripada siapa yang ditunjuk itu sebetulnya siapa yang menunjuk. Karena ayat itu justru menunjukkan yang menunjuk, yang melantik Tuhan, yang ingin mengubah sesuatu yang sudah diterima oleh kebanyakan orang. Sistem negara ini kan sudah konsensus. Apakah artinya khilafah itu hanya satu kelompok yang berhak menunjuk dengan sistemnya yang dipahami sendiri? Itu justru menambah keributan. Khilafatul Muslimin segala macam ini adalah soal dagelan-dagelan politik. Ini dagelan. Penganut agama ini akhirnya menjadi political toys. Kalau disebut politisasi agama, lalu pemerintah melarang nggak berpolitik dengan memberikan partai berlandaskan agama atau berbasis agama? Kan nggak dilarang. Karena dia pelakunya, pelaku politisasi agama ini. Kalau ada orang dengan pemahamannya sendiri yang mungkin kita berbeda, tapi berusaha untuk menunjuk, mendirikan, kan Tuhan yang mendirikan, kan Tuhan yang menegaskan ja'il, yang menjadikan seorang sebagai khalifah. Ya, kenapa manusia harus mengambil peran Tuhan? Sekali sistem apa itu? Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini. Wah kalau belum saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh itu sistem hidup kok. Iya supaya nikmat hidup itu sistem apa itu? Kita perjuangkan itu tegaknya kesempurnaan ajaran din ini melalui sistem khilafah. Jadi ini sudah ada, hendak kita memperjuangkan supaya tegak lagi. Ini wajib.
Perjuangannya apa? Perjuangannya menyempurnakan pelaksanaan praktek kita itu. Anda boleh melakukan syariat terhadap diri Anda kalau Anda yakin itu benar. Itu pun syariat menurut versi Anda, karena setiap orang juga punya pemahaman tentang syariat Islam yang berbeda-beda. Jadi kalau dia ingin mendirikan syariat Islam, jangan lupa syariat yang dia pahami berbeda dengan syariat orang lain, karena umat Islam juga banyak. Buktinya yang teriak khilafah tidak semua didukung oleh umat Islam yang juga percaya adanya khilafah setelah Nabi. Begitu faktanya. Jadi Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Muslimin